Hoirulisa, NIM 49. Saya Aisyah Nur Safitri Irfani, NIM 54. Saya Irsyad Nadiwardana, NIM 59. Saya Vina Nihiyatul Takiah, NIM 90. Saya Sheila Alia Mufita dengan NIM 93. Pada kala itu, kondisi suasana bumi sangat jauh berbeda dengan bumi saat ini. Terlihat pada kondisi tanah yang berkerak akibat teriknya matahari, keberadaan vegetasi alami seperti rumput dan pepohonan yang masih jarang ditemukan. Seiring berjalannya waktu, bumi terus menampakkan evolusinya. Pada masa Mesozoikum, bumi mulai terlihat hijau. Suasana alam kala itu terasa hangat, lembab akibat adanya hutan hujan tropis. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia prasejarah mengembangkan berbagai cara bertahan hidup yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar. Mereka berburu, meramu, dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Manusia juga mulai membuat alat-alat sederhana dari batu dan kayu untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Upaya adaptasi terhadap lingkungan tersebut menunjukkan kemampuan manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya pada masa prasejarah. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai menemukan cara bercocok tanam dan beternak. Mereka tidak lagi harus terus berpindah-pindah untuk mencari makanan. Karena kebutuhan hidup dapat dipenuhi di satu tempat, manusia mulai membangun tempat tinggal yang lebih tetap dan hidup bersama dalam kelompok. Dari sinilah muncul kehidupan nyata yang menjadi awal terbentuknya pemukiman dan masyarakat sederhana. Pada masa prasejarah, manusia belum memiliki rumah seperti sekarang. Mereka hidup berpindah-pindah mengikuti ketersediaan makanan dan sumber air. Saat beristirahat, mereka biasanya tinggal sementara di dalam gua, di bawah batu besar, atau membuat tempat berlindung sederhana dari ranting dan daun. Tempat-tempat tersebut digunakan untuk melindungi diri dari hujan, panas, dan serangan hewan buas. Contoh lain yang dapat menggambarkan perpindahan tempat adalah kegiatan mahasiswa saat mengikuti perkuliahan. Dalam satu hari, mahasiswa dapat berpindah dari satu ruang kelas ke ruang kelas lainnya sesuai dengan mata kuliahnya. Selain itu, ketika terdapat jeda atau waktu antar mata kuliah, mahasiswa seringkali transit atau beristirahat terlebih dahulu di kos teman sebelum melanjutkan perkuliahan berikutnya. Perpindahan ini tentu saja berbeda dengan kehidupan nomaden pada masa prasejarah. Manusia purba berpindah tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti mencari makanan dan sumber air. Sementara itu, mahasiswa berpindah ruangan untuk memperoleh ilmu pengetahuan, beristirahat sejenak, dan mengikuti proses pembelajaran. Meskipun berbeda tujuan, aktivitas ini menunjukkan bahwasanya manusia pada dasarnya tetap melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Namun, berbeda dengan masa prasejarah, kehidupan manusia saat ini sudah menetap dan memiliki tempat tinggal yang tetap. Pada manusia prasejarah, kehidupan nomaden membuat mereka terus berpindah-pindah untuk mencari makanan, air, dan tempat yang lebih aman. Seiring perkembangan zaman, manusia mulai hidup menetap dan membangun permukiman tetap. Namun, mobilitas manusia tidak sepenuhnya hilang. Hingga saat ini, banyak orang melakukan perpindahan sementara untuk bekerja, menempuh pendidikan, atau mencari peluang hidup yang lebih baik di daerah lain. Salah satu contohnya adalah tradisi mudik. Ketika para perantau kembali ke kampung halaman pada hari-hari tertentu, ramainya kendaraan yang berlalu lalang menunjukkan bahwa mobilitas masih menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia modern. Meningkatnya mobilitas penduduk memberikan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat. Di satu sisi, mobilitas mempermudah hubungan sosial
kegiatan ekonomi, serta pertukaran informasi dan budaya. Namun, di sisi lain, lonjakan mobilitas juga dapat menyebabkan kemacetan, kepadatan transportasi, dan meningkatnya kebutuhan fasilitas umum. Kondisi yang ramai dan padat saat musim mudik menjadi salah satu contoh dampak mobilitas manusia pada masa kini. Di lokasi Anda melaporkan pagi ini. Ya, Rusdi dan juga saudara, saat ini saya berada di kawasan Matraman, Jakarta Timur, dan pantauan arus lalu lintas ini sedari tadi kami di sini, arus lalu lintas ini terpantau cukup macet. Tentunya ini seperti kondisi lalu lintas pada hari kerja umumnya ya. Dan untuk kendaraan memang ini cukup banyak yang melewati kawasan ini oleh kendaraan umum maupun kendaraan pribadi seperti mobil maupun motor tentunya yang mendominasi melewati kawasan ini tentunya untuk mengarah. Setelah menonton video tadi, apakah penonton dapat menyesuaikan diri dengan tantangan yang ada di era sekarang?